Dunia. Keselamatan tidak diperoleh karena melakukan perbuatan amal. Baca Alkitabnya. Agung Ruing. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Langsung. Agung, Ruing, gimana? Ya Pak, bentar Pak. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dalam hal ini nanti saudara-saudara akan perhatikan ya. Bahwa seringkali orang berpikir dengan dia banyak berbuat amal. Berbuat amal itu contoh konkretnya adalah berbuat kebaikan. Dengan memberi, menolong sesama manusia. Bisa juga dengan memberikan dana, bantuan dana, mengumpulkan dana untuk bantu korban bencana alam. Ya, atau membantu saudara kita penyandang disabilitas atau cacat, atau membantu secara dana orang-orang jompo, anak yatim piatu. Nah, pola-pola yang begini kan sekarang banyak dipakai melalui media elektronik. Dimana kalau kita perhatikan kan orang selalu didorong di dalam berbagai media elektronik, apakah itu radio atau televisi, atau Facebook juga sekarang, mendorong orang untuk mau menyumbangkan dana mereka. Nah, ini ya untuk misalnya untuk membantu korban banjir, ya, ataupun juga misalkan karena kelaparan atau lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ini langsung otomatis bisa membuat orang yang beramal, orang yang membagikan uangnya langsung bisa masuk surga dengan dia ya melakukan perbuatan itu? Kita dengar dulu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Baik. Nah, saudara, salah saudara membantu orang yang kekurangan. Enggak salah saudara membantu orang yang miskin. Enggak salah saudara membantu orang yang sedang terdampak oleh banjir, gempa. Enggak salah. Saudara membantu mereka dengan memberikan sumbangan dana atau uang. Enggak salah saudara memberikan bantuan kepada orang-orang di panti jompo, anak panti asuhan. Enggak salah. Tapi jangan lupa, seberapa ember pun, seberapa miliar pun saudara berikan kepada mereka itu tidak langsung secara otomatis memberangkatkan saudara masuk surga. Menjamin saudara masuk surga. Enggak. Karena kita diselamatkan itu dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi banyak perbuatan amal. Dalam contoh yang saya katakan tadi, memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Enggak salah. Enggak salah. Baik itu. Tetapi yang menjadi persoalan, itu tidak berlangsung memastikan menjamin saudara masuk surga. Enggak. Karena keselamatan masuk surga itu bukan karena usaha kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Bukan karena kerja keras kita. Tetapi karena pemberian daripada Allah sendiri. Ya. Contoh yang lain misalkan perbuatan amal. Memberi nasihat kepada orang lain. Mengajar orang lain. Dengan misalkan mata pelajaran tertentu tanpa saudara pungut bayaran. Mendoakan orang-orang yang butuh didoakan tanpa saudara mematok bahwa saudara harus dibayar.
Itu juga bagian dari amal kan. Tetapi jangan sesekali berpikir bahwa dengan amal itu saudara langsung masuk surga. Enggak. Karena Alkitab kita mengatakan dengan jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, artinya bukan karena amal kita kan. Dan hati-hati juga. Sekarang ini di beberapa kota-kota tertentu sudah keluar perda, peraturan pemerintah daerah, larangan untuk memberikan uang kepada saudara-saudara kita yang di perempatan lampu merah. Minimal yang saya tahu Jakarta dan Bandung sudah berlaku peraturan itu. Artinya kalau saudara memberikan kepada saudara kita di lampu merah itu uang, saudara bisa kena tangkap itu. Karena dianggap saudara ikut menjadi penyumbang. Ya, orang-orang itu untuk tetap tidak mau bekerja dengan produktif, tapi hanya dengan meminta-minta. Hati-hati juga dengan itu. Nah, jadi sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena baiknya kita, bukan karena banyak orang kita tolong. Lalu mereka bisa keluar dari persoalan pergumulan mereka, bukan karena banyaknya uang yang kita berikan kepada mereka, bukan. Walaupun itu perbuatan baik, tapi dalam konteks untuk mendapatkan keselamatan, kita dapat bukan dari semua hal itu. Tapi kita diselamatkan itu karena sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus secara pribadi. Bukan karena hasil pekerjaan kita. Bukan karena kita terus memohon kepada Tuhan. Bukan juga karena kita rajin beribadah dan hidup baik. Bukan, tapi karena anugerah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu kenapa Yesus datang, Allah turun dari surga, turun ke bumi ini melalui Yesus Kristus. Itu maknanya. Turunnya Allah dari surga ke bumi ini lewat Yesus mencerminkan apa? Bahwa Allah lah melalui Yesus yang turun ke dunia ini yang datang untuk memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bagi saudara. Maka tugas saudara hanyalah mengakui Yesus yang telah mati dan bangkit itu untuk menghapus dosamu dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hati saudara. Itu yang bisa menyelamatkan, bukan karena perbuatan amal kita. Walaupun tadi menolong orang lain, membantu orang kesusahan, baik. Tetapi kalau dalam konteks untuk mendapatkan pengampunan dosa hidup kekal saudara, tidak bisa karena melakukan semua itu. Saudara coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau saudara perhatikan di sebelah kiri, menggambarkan posisi manusia yang masih hidup di dunia, yang hidup di dunia ini, dan manusia ini juga masih terus hidup di dalam dosa. Dia bingung bagaimana caranya untuk bisa masuk surga. Lihat yang gambar yang sebelah kirinya, sebelah kanannya, surga dengan Bapa yang kudus. Kita tahu bahwa semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa dan Hawa, ada jarak yang begitu jauh atau gap yang begitu jauh antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus di surga. Yang menjadi penyebabnya itu dosa. Lalu manusia yang berdosa ini berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dengan cara apa? Berbuat kebaikan kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, dan ras. Berbuat kebaikan. Dengan cara membantu, menolong, dan juga memberikan pinjaman. Tapi saya perlu perhatikan, kebaikan apa? Seberapa pun kebaikan yang saudara lakukan, tidak secara otomatis langsung saudara masuk surga. Enggak bisa. Karena lihat kebaikan itu pun toh juga terbatas. Lalu, cara apa lagi yang dilakukan oleh manusia supaya dia masuk surga? Dia menjadi pemeluk agama tertentu dalam hal ini. Misalkan nih, saudara memilih menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Nah, di sini kalau saudara lihat, tidak secara otomatis juga dengan kita memilih agama Protestan atau Katolik langsung masuk surga. Karena definisi agama menurut Immanuel Kant, seorang filsuf, agama itu adalah usaha manusia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Agama itu datangnya dari manusia kepada Tuhan. Jangan lupa tadi, manusia ini kan sudah berdosa. Maka waktu manusia membuat agama, supaya lewat agama itu dia dekat kepada Tuhan, tetap juga
usaha manusia mendekatkan dirinya kepada Tuhan lewat agama itu tidak langsung secara otomatis menghantarkan dia, menjamin dia masuk surga. Tetap dibatasi. Karena kenapa? Karena tadi kita sudah bahas di bagian yang pertama tadi, orang yang rajin berdoa, rajin melayani, rajin berbuat baik juga. Sudah kita singgung ayat. Binasa, tidak masuk surga. Maka untuk itulah kenapa selalu saya dorong saudara. Jangan berhenti hanya menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Karena bukan itu yang menjamin saudara masuk surga. Tetapi pengampunan dosa dan hidup kekal itulah yang menjamin saudara masuk surga. Identitas keberagamaan kita sebagai orang Protestan atau Katolik itu hanya berlaku waktu kita di dunia ini. Tapi di surga identitas itu tidak berlaku. Maka jangan berhenti hanya mendapatkan identitas ya di dunia ini. Hanya menjadi pemeluk agama Protestan atau Katolik. Jangan. Tapi pastikan juga saudara punya tanda atau identitas di surga. Ya itu maksud saya. Dengan cara apa? Bertobat terima Yesus. Cara berikutnya biasanya, kalau dia orang kaya, dia berusaha untuk menimbun sebanyak mungkin kekayaannya, menyimpan di berbagai bank. Dan suatu saat dia akan pakai itu untuk jalan-jalan ke Yerusalem. Terus saudara perhatikan, kekayaan yang saudara punya itu berapapun banyaknya, tidak juga secara otomatis kekayaan itu menghantarkan saudara masuk surga. Coba lihat tuh di gambar. Enggak kan? Tapi juga hanya sebatas itu aja kok. Maka seringkali saya katakan, nggak salah kalau saudara pingin dan rindu untuk membawa orang tua saudara ke Yerusalem. Nggak salah, itu baik. Nggak salah juga kalau saudara pingin ke Yerusalem, maka dengan demikian saudara mencari, mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Nggak salah, oke. Tapi saya ingatkan, saudara bolak-balik pulang pergi 1 hari 1 malam. Bandung, Yerusalem gitu ya. Itu tidak langsung otomatis membuat saudara masuk surga. Saya dulu melayani banyak orang yang pulang pergi, yang kerjanya pulang pergi Indonesia, Yerusalem. Bahkan dibaptis pula di sungai Yordan di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Bahkan mereka berdoa berkunjung di mana Yesus dilahirkan, yaitu di mana kandang domba. Bahkan mereka menginjakkan kaki di Bukit Golgota di mana Yesus disalibkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka pulang dari sana. Mereka tidak mendapatkan kepastian hidup kekal di surga itu. Sehingga seringkali mereka katakan, Pak Tony kok kenapa ya Pak ya? Saya sudah sering ke Yerusalem Pak, tapi kok saya tidak makin yakin saya masuk surga. Oh Bapak Ibu salah. Jaminan untuk masuk surga itu bukan karena Bapak Ibu pulang pergi Indonesia, Yerusalem tiap-tiap hari, bukan. Karena itu tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Tapi jaminan masuk surga itu karena Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat tidak menyesal dalam hati Bapak. Akhirnya mereka harus melayani, harus saya injili secara pribadi-pribadi. Barulah dengan anugerah Tuhan mereka bertobat terima Yesus. Lalu setelah itu baru saya tanya dalam perjumpaan pemuritan PA berikutnya, gimana Bapak Ibu masih rahukah akan keselamatan Ibu, Bapak Ibu di dalam Kristus? Udah enggak Pak. Bapak Ibu masih mau cari-cari lagi ke Yerusalem supaya Bapak Ibu masuk surga? Udah cukup Pak Tony, kan udah paham Alkitab. Nah ini harus paham ya. Karena hari-hari saya katakan tadi, saya harus bolak-balik melayani orang Kristen yang kerjanya Indonesia, Yerusalem. Habis uangnya, habis kekayaannya. Tapi nggak pernah mendapatkan keselamatan. Oke. Nah, bagi saudara yang mahasiswa seringkali menganggap kalau IPK saya 4, pengetahuan saya banyak, gelar saya banyak, wawasan saya dalam begitu luas, maka saya pasti masuk surga. Lihat, nggak ada itu. Mengapa? Karena pengetahuan manusia itu juga, itu hanya berlaku di dunia ini. Dan itu pun pengetahuan kita tidak cukup sempurna menjawab semua tantangan persoalan hidup kita di dunia. Nggak cukup. Karena kenapa? Pengetahuan manusia itu sifatnya statis. Sedangkan persoalan dan pergumulan tantangan hidup manusia terus-menerus berkembang seturut dengan perkembangan zaman. Dan kadang-kadang ilmu pengetahuan tidak selalu bisa mengimbangi itu. Apalagi untuk masuk surga. Pengetahuan saudara, IPK saudara nggak bisa menyelamatkan saudara masuk surga.
Saya sudah punya gelar master 2, doktor 2. Saya masuk surga bukan karena gelar saya itu. Tapi saya punya jaminan masuk surga. Karena saya sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Kurang lebih 25 tahun yang lalu. Semua gelar yang saya punya langsung menjawab semua persoalan pergumulan tantangan dalam hidup saya. Oh enggak. Maka saudara jangan menganggap kalau engkau sudah sarjana S1 sudah segala-galanya. Saya mau ingatin. Belum ada apa-apanya itu. Itu tidak cukup menyelesaikan persoalan hidup saudara. Apalagi itu tidak bisa menyelamatkan saudara masuk surga. Kecuali kalau saudara sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Maka dalam hal ini saya mau katakan kepada saudara. Banyaknya pengetahuanmu, banyaknya ilmu, gelarmu tidak menjamin engkau masuk surga. Belum lagi mungkin. Kenapa pengetahuan saudara tidak bisa menjamin saudara masuk surga? Ngerjain tugas saja nyontek. Coba, bagaimana pengetahuanmu IP kamu itu bisa memberkatkan kau masuk surga? Ngerjain tugas saja copy paste. Ngerjain ujian aja nyontek. Kan surga itu tidak boleh sesuatu hal yang berhubungan satu detik, satu titik dosa kan nggak boleh bersinggungan dengan surga. Nggak boleh masuk surga. Ini buktinya pengetahuan siapapun tidak bisa menyelamatkan dia masuk. Bahkan saya mau katakan, pengetahuan saudara seberapa banyak pun tidak bisa juga serta-merta menyelamatkan saudara hidup di dunia ini. Nggak bisa. Apalagi masuk surga. Terlalu kejauhan. Yang berikutnya, tadi kita sudah bahas tentang amal. Memberi sumbangan. Memberi bantuan dalam bentuk uang kepada orang lain. Itu juga tidak bisa menyelamatkan saudara masuk surga. Karena dorongan saudara untuk berbuat baik atau untuk beramal itu seringkali juga karena ada motivasi yang bengkok. Yaitu apa? Supaya saudara dapat pujian dari orang yang menerima sumbangan dari saudara. Supaya saudara diagung-agungkan. Supaya saudara terkenal. Supaya nama saudara selalu disebut di mana-mana. Itu udah bengkok kan? Apalagi masuk surga. Makin gak nyambung.